Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita akan belajar tentang manusia pribadi yang unik. Apa itu unik? Orang banyak mengatakan unik itu berbeda dari yang lain. Alasan manusia dikatakan sebagai pribadi yang unik karena tak ada seorang pun yang mempunyai kesamaan dengan orang lain, meskipun mereka adalah saudara kembar. Dari kacamata iman, keunikan merupakan anugerah Tuhan yang patut disyukuri dan dikembangkan, bukan untuk disesali. Dengan menyadari keunikan dirinya, seseorang diharapkan dapat mengambil sikap bertanggung jawab terhadap hidupnya, sehingga mampu mengembangkan dirinya sesuai dengan kehendak Allah. Menurut kitab suci, dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26 dikatakan, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Setelah kita membaca kitab Kejadian bab 1 ayat 26, dapat kita simpulkan bahwa waktu menciptakan manusia, Allah merencanakan dan menciptakannya menurut gambar dan rupanya, menurut citra Allah. Segala sesuatu termasuk Taman Firdaus diserahkan oleh Allah untuk manusia. Dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 7 juga dikatakan, waktu menciptakan manusia, Allah seolah-olah perlu bekerja secara khusus. Tuhan Allah membentuk manusia dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Bagaimana cara kita mengembangkan karunia dari Allah? Setiap orang tidak boleh hanya melihat keunggulan diri dari orang lain, supaya tidak muncul sikap sombong dan arogan. Setiap orang juga tidak boleh hanya melihat keterbatasan dan kelemahan dirinya, supaya tidak muncul sikap rendah diri. Setiap orang diberi talenta dan kemampuan yang berbeda-beda. Konsekuensinya, kita harus mengembangkan dan menggunakannya sebagaimana mestinya. Menurut pandangan beberapa ahli jiwa terhadap manusia, ada yang mengatakan bahwa keberadaan fisik, bakat, kemampuan, karakter, dan sifat yang dimiliki lebih disebabkan karena faktor keturunan. Ada juga yang berpendapat bahwa pengaruh lingkungan sangat mempengaruhi dan membentuk diri seseorang. Ada pula yang berpendapat bahwa keduanya, baik faktor keturunan maupun lingkungan, sangat berpengaruh dan membentuk diri seseorang. Kita hendaknya dapat menerima diri apa adanya, karena sebagai orang beriman Katolik, kita percaya bahwa segala sesuatu yang diberikan Tuhan kepada kita baik adanya. Menolak kehendak Allah terhadap keberadaan diri kita dapat menjadi penghalang kemajuan diri kita dan menjadi rintangan bagi jalan kita menuju Allah. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Salam idola, salam sehat selalu.
Sampai jumpa.